Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hai anak-anak semua, jumpa kembali bersama Teacher Dumadi dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Anak-anak semua, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materi tentang Ataloka-dhamma, yaitu 8 kondisi duniawi secara berpasangan. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang untung dan rugi, kemudian terkenal dan tidak terkenal. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang dipuji dan dicela, atau dalam bahasa Pali, prasangsa dan ninda. Anda semua, apa itu dipuji dan apa itu dicela? Dipuji dan dicela itu adalah suatu keadaan yang pasti akan terjadi pada semua orang. Dipuji itu biasanya kita mendapatkan sebuah pujian dari orang lain kepada diri kita. Sedangkan dicela berarti kita mendapatkan hinaan dari orang lain kepada diri kita. Tetapi pada umumnya setiap manusia ini ingin mendapatkan pujian dan tidak suka ketika mendapatkan celaan atau hinaan. Tetapi patut diingat anak-anak semua, bagaimana yang dikatakan sebagai pujian yang sejati atau pujian yang sesungguhnya. Pujian yang sejati adalah pujian yang diberikan kepada diri kita terkait dengan hal-hal baik yang kita lakukan atau prestasi yang kita lakukan dengan cara yang benar dan dengan cara yang baik. Ketika suatu pujian diberikan kepada kita, tetapi pujian itu berasal dari suatu hal yang tidak baik atau kejahatan atau keburukan yang kita lakukan, maka itu bukanlah pujian yang sebenarnya. Itu adalah suatu pujian yang palsu. Di dalam persahabatan, janganlah kemudian kita menerima pujian yang palsu, tetapi kita harus memilih bagaimana pujian itu yang benar-benar pujian sejati. Karena apa? Kalau suatu pujian itu pujian yang palsu alias rayuan, itu jangan sampai dilakukan. Kenapa? Karena hal itu bisa menimbulkan ketidakharmonisan dan juga menimbulkan keretakan di dalam persahabatan. Bisa-bisa menjadi sebuah permusuhan. Nah, anak-anak semua, untuk kisah tentang bagaimana dipuji dan dicela, ini ada satu kisah tentang seorang wanita yang bernama Pujutara. Pada masa kehidupan Buddha, ini ada seorang wanita yang bernama Pujutara. Pujutara ini adalah seorang pelayan Gosaka, yaitu menteri keuangan dari Kosambi. Setelah dewasa, Pujutara ini kemudian menjadi pelayan dari Ratu Samawati, yang merupakan nantinya Ratu Samawati ini adalah istri dari Raja Udena. Di dalam kehidupannya pada saat itu, Pujutara ini memiliki tubuh yang bungkuk seperti ini ya, ada bungkuk. Jadi dia seperti ini. Kenapa Pujutara ini bisa mendapatkan atau memiliki tubuh yang bungkuk? Karena pada kehidupan yang lampau, Pujutara ini pernah melihat seorang paceka Buddha yang bungkuk. Pujutara kemudian mengolok-olok paceka Buddha itu dan dengan mengikatkan selimut di punggungnya sehingga tubuhnya ini terlihat bungkuk seperti paceka Buddha tersebut. Akibat karena perilaku yang tidak baik tersebut, kemudian si Pujutara di dalam kehidupan ini memiliki tubuh yang bungkuk. Kemudian selain memiliki tubuh yang bungkuk pada kehidupan ini, si Pujutara ini juga hidup menjadi seorang pelayan. Kenapa bisa Pujutara ini menjadi pelayan?
Di masa kehidupan yang lampaunya, yaitu pada masa Buddha Kasapa, Kujutara ini adalah seorang putri yang kaya yang bersahabat dengan seorang bhikkhuni. Suatu hari saat bhikkhuninya ini datang mengunjungi, ya, temannya yang setelah menjadi bhikkhuni ini mengunjunginya, Kujutara kemudian memerintah bhikkhuni ini dengan banyak hal, ini itu, tolong ambilkan ini, tolong ambilkan itu. Pada saat itu Kujutara tidak tahu bahwa bhikkhuni ini telah mencapai tingkat kesucian tertinggi. Akibatnya di kehidupan ini Kujutara berkali-kali terlahir sebagai seorang pelayan. Jadi selain bungkuk, dia terlahir sebagai seorang pelayan. Kemudian walaupun Kujutara ini terlahir dengan badan yang tidaklah baik, yaitu bungkuk dan juga pekerjaan sebagai seorang pelayan, tetapi Kujutara ini adalah seorang yang pintar. Kenapa? Karena Kujutara ini memiliki kemampuan yang sangat baik di dalam menghafal. Kenapa Kujutara bisa pintar di kehidupan ini? Jadi di kehidupan lampaunya yang lain, selain dari dua kehidupan yang tadi itu ya, mengolok-olok dan memerintah seorang bhikkhuni yang menjadi arahat, Kujutara di kehidupan lain itu bertemu dengan 8 paceka Buddha yang kemudian membawa mangkuk berisi bubur panas kepada paceka Buddha ini. Karena buburnya itu panas, ia kemudian menawarkan 8 gelangnya ini sebagai alas mangkuk agar para paceka Buddha ini tidak panas saat menerima bubur nasi tersebut. Karena perbuatan baiknya inilah kemudian si Kujutara ini terberkahi dengan kebijaksanaan dan kemampuan yang baik di dalam belajar, dan dia memiliki kemampuan atau mampu belajar dengan cepat, bijaksana dan mampu belajar dengan cepat. Itulah kenapa Kujutara dikatakan sebagai seorang yang pintar. Karena dia dikenal sebagai seorang yang pintar, kemudian karena Kujutara ini selain menjadi pelayan, beliau akhirnya ini diminta oleh ratu untuk mendengarkan dharma yang disabdakan oleh Buddha. Dan saat itu kemudian setelah pulang dari wihara di mana Kujutara mendengarkan sabda dari Buddha tersebut, Kujutara harus mengajarkan atau menyampaikan kembali kepada ratu dan warga yang ada di istana. Disitulah kemudian si Kujutara ini kemudian mendapatkan pujian atau dipuji. Kenapa Kujutara itu kemudian dipuji atau mendapatkan pujian? Kujutara ini mendapatkan pujian karena tekadnya di kehidupan pada masa Buddha Padumuttara. Dia ini bertekad untuk menjadi orang yang unggul di dalam keleluasaan pengetahuan. Tekad ini diucapkan di hadapan Buddha Padumuttara. Tekad ini kemudian terkabul di masa kehidupan Buddha Gautama. Kujutara kemudian dikenal dengan siswa upasika yang unggul di dalam keleluasaan pengetahuan. Karena kemampuan yang luar biasa dari Kujutara ini, kemudian ada satu bagian kitab suci Tipitaka ini yang berisikan khotbah-khotbah yang didengar oleh Kujutara yang disampaikan oleh Buddha dan diulang kembali oleh Kujutara ini di dalam sebuah kitab yang kitab itu kemudian dikenal dengan kitab Itiwutaka. Ciri dari kitab Itiwutaka ini yaitu diawali dengan kata inilah yang dikatakan oleh Bhagawa. Nah, itulah Ananda kisah tentang bagaimana dipuji dan dicela. Ketika kita ingin menjadi orang yang dipuji, lakukanlah hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar agar diri kita patut untuk menjadi orang yang dipuji dalam kebaikan, bukan melakukan hal-hal yang buruk yang kemudian menimbulkan celaan. Biasanya orang akan dipuji ketika dia melakukan hal-hal yang
baik dan membawa manfaat seperti yang dilakukan oleh Ujutara. Dia mampu untuk membagikan ajaran Buddha kepada penghuni istana lainnya. Oke Ananda semua, demikianlah materi yang teacher sampaikan hari ini untuk Ujutara atau untuk materi tentang dipuji dan dicela. Semoga apa yang teacher sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi Ananda semua dan Ananda semua dapat mengerti, memahami dan juga melaksanakan atau menteladani di dalam kehidupan sehari-hari. Dan teacher akhiri dengan Sabisata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.